Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Topik kita hari ini adalah membahas tentang PPG 2023. The show must go on. Sahabatku semuanya, sebagaimana yang sudah kita terima bersama edaran dari Dinas Pendidikan, dari Kemendikbud juga, bahwa menyatakan untuk tahun ini di 2023 PPG itu akan tetap dilaksanakan. Dan ini juga bermaksud menjawab beberapa pertanyaan kawan saya yang masih bingung. Katanya kemarin PGRI sudah ada pembicaraan dengan Kemendikbud tentang usaha untuk merevisi kembali atau meninjau kembali pelaksanaan PPG. Tapi kenapa tahun ini tetap dilaksanakan? Nah, jadi perlu Anda tahu semua bahwa masalah PPG di 2023 ini tidak terjadi dalam sekejap. Jadi mereka sudah menyusun rancangan ini sejak lama, beberapa tahun yang silam. Jadi program itu berjalan dan itu semacam ikatan kontrak yang memang harus diselesaikan. Jadi kita tidak bermaksud menggugat, mengutak-atik hal yang sudah memang berjalan. Nah, yang kita persoalkan sekarang adalah kita fokus kepada rancangan undang-undang serta sistem peraturan yang membuat pelaksanaan sertifikasi guru ini menjadi lebih adil, lebih transparan, dan lebih bisa menjamin kesejahteraan bagi semua. Jangan ada lagi perbedaan-perbedaan yang terlalu menyulitkan di lapangan nantinya buat para guru ini. Nah, yang pertama di sini kita melihat bahwa untuk tahun ini memang panggilan itu lumayan besar, karena seperti yang kami baca di edaran GTK itu, bahwa peserta yang sudah lulus dari sisi administrasi mungkin sejak tahun kemarin itu sekitar 300 ribuan lebih. Sedangkan untuk yang belum lulus administrasi, belum pemberkasan, itu dipanggil sekitar 500 ribuan. Artinya kalau di total 800 ribuan yang akan bersaing, akan mengikuti uji kompetensi, bertarung mereka satu sama lain, bahkan juga melawan orang-orang yang masih prajabatan. Jadi orang dalam jabatan bertarung melawan orang-orang prajabatan, yang saat ini saya masih belum dapat konfirmasi berapa sebenarnya kuota yang disediakan untuk yang lulus PPG tahun ini. Kita nggak tahu. Nah, artinya dalam hitungan kasar kita 800 ribu yang dipanggil itu berarti masih ada sekitar 800 ribuan yang belum dipanggil atau belum menerima undangan sama sekali dengan berbagai alasan. Karena menurut info dari Menteri kan 1,6 juta. Berarti masih ada separohnya yang belum dipanggil, belum menerima undangan. Nah, kemudian dari yang 800 ribu ini, setelah mereka bertarung, kita belum tahu kuotanya berapa yang akan lulus. Nah, kalau seperti tahun-tahun yang kemarin isinya cuma 40 ribu, 80 ribu yang diterima, saudara-saudara bisa bayangkan berapa guru kita yang bakal stres, berapa dari mereka yang bakal trauma untuk mengikuti tes lagi, kemudian berapa di antara mereka yang mungkin sudah muak dengan pelaksanaan tes ini. Jadi cara-cara seperti ini yang menyerupakan para guru ini seperti siswa. Siswa itu kan zaman dulu dibikin stres, tapi oleh kebijakan kita ujian nasional kan dihapus, karena itu terbukti tidak efektif dan terbukti membuat siswa malah menjadi tidak makin pintar dengan ujian nasional tersebut. Nah, sama juga seperti pelaksanaan sertifikasi guru ini, tidak terbukti meningkatkan kualitas, tapi tetap dilaksanakan dari tahun ke tahun. Padahal saya yakin sekali dari kementerian itu, dari orang-orang GTK, dari
orang-orang pintar itu mereka sudah tahu sebenarnya penyakit di lapangan, mereka sudah tahu keluhan para guru ini berkaitan dengan masalah kesejahteraan, berkaitan dengan masalah kinerja di lapangan, itu mereka sudah tahu sebenarnya, secara kasat mata mereka sudah tahu. Namun saya melihat di sini memang ada pihak-pihak yang ngotot untuk tetap mempertahankan proses ini, entah itu mereka mendatangkan keuntungan materi buat mereka, saya kurang tahu. Mereka ngotot dengan itu. Nah, di satu sisi lain juga kita melihat bahwa ada ketidakberdayaan pemerintah untuk menciptakan solusi yang benar-benar cespleng, solusi yang benar-benar bisa dirasakan keadilannya oleh para guru ini. Kemudian juga mungkin ini berkaitan dengan masalah budgeting atau pendanaan dari Menteri Keuangan atau gimana. Saya dengar selintingannya itu seperti itu. Nah, padahal kita tahu bahwa Menteri atau Kementerian Pendidikan saat ini meluncurkan aneka macam program yang biayanya bukan lagi triliunan tapi ratusan triliun digulirkan untuk aneka macam aplikasi. Kemudian guru penggerak, belum selesai masalah sertifikasi guru penggerak muncul lagi. Jadi sampai-sampai kita bingung dengan adanya istilah ini. Katanya orang-orang sertifikasi ini, bahkan yang sudah sertifikasi pun nantinya akan semacam diuji lagi untuk mendapatkan tunjangan mereka. Itu isu ke depannya. Nah, kita melihat gebrakan-gebrakan ini pada dasarnya bagus saja sebenarnya. Asalkan ada unsur keadilan di dalam situ. Ada unsur keadilan, jangan sampai ada guru-guru kita yang merasa sengsara, merasa nelangsa mereka dengan peraturan-peraturan yang tumpang tindih ini. Sehingga banyak terjadi pertentangan di lapangan, kerja di sekolah juga nggak enak lagi. Gara-gara tercipta kesenjangan yang begitu nyata ini. Nah, untuk itu, karena begitu banyak keluhan yang sudah kita terima dari kawan-kawan kita, dan orang-orang pun sebenarnya sudah tahu ini bukan menjadi rahasia lagi, tapi sudah menjadi pengetahuan kita sehari-hari bahwa memang terjadi masalah di lapangan. Nah, tinggal masalah kita ke depan adalah bagaimana untuk mengupayakan tetap terjadinya dialog dengan pemerintah, dan kita sudah diberikan jalan, insya Allah pertengahan Juni ini beberapa kawan kita nanti kembali akan mewakili untuk beraudiensi langsung dengan kita, dibantu difasilitasi oleh DPD nantinya. Mudah-mudahan mereka bisa menghadirkan dari kementerian, bahkan jika mungkin langsung Pak Nadiem nantinya yang akan bertemu langsung dengan kawan-kawan kita ini, serta mungkin dari PGRI dan stakeholder pendidikan lainnya untuk dipersatukan di dalam satu forum. Nah, mudah-mudahan di pertengahan Juni tersebut acara berjalan lancar, dan harapan kami kepada kawan-kawan agar memberikan dukungan kepada kawan-kawan kita ini, sehingga ini bisa menjadi sebuah isu yang besar, isu nasional, dan solusi pun akan segera datang. Kita harapkan sebelum Pilpres 2024. Nah, ini saja yang saya harapkan. Bagi yang belum bergabung di grup Telegram, bergabung di link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi video ini, serta jangan lupa untuk berpartisipasi mendukung kawan-kawan kita, entah itu melalui doa, melalui donasi, dan seterusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi pencerahan dan sampaikan kepada kawan-kawan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.